Assalamualaikum Sobat Gaper yang kita cintai. Kita sekarang nih sudah sampai ya di tempatnya Bapak Irawan. Teman-teman kalau nggak tahu Bapak Irawan ya, nanti habis ini kita kenalan. Siapa sih Bapak Irawan itu? Bapak Irawan itu adalah seorang inovator dan juga pembibit khususnya di bidang tebu ya. Beliau itu adalah pembibit yang mana bisa menghasilkan sebuah inovasi yang diinspirasi dari sebuah teknologi yang ada di India. Jadi bagaimana beliau tuh mengambil mata tebu untuk dijadikan bibit, itu betul-betul suatu inovasi yang ini keren banget, sampai beliau dapat penghargaan dari Pak Karwo. Berkali-kali mewakili Kediri untuk lomba dan juara 1, teman-teman. Itu gila kan? So, kalau teman-teman kepo siapa beliau dan juga apa sih usahanya dan bagaimana pembibitan tebu yang beliau lakukan, jangan skip video ini ya. Ini video keren banget, ilmunya banyak teman-teman ya. Lihat nih tempatnya. Bagus banget. Monggo, jalan-jalan sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gaper. Kali ini saya sudah langsung dengan inovator dunia pertebuan ya. Di sini kita akan belajar banyak khususnya tentang pembibitan. Nah, sekarang nih kita bersama-sama sudah bareng dengan Pak Irawan. Pak Irawan, selamat pagi. Apa kabar Pak Irawan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya nih. Ini kita tuh sengaja datang ke sini mewakili sobat-sobat Gaper, anak-anak muda yang pengen tahu lebih banyak khususnya di dunia pembibitan nih. Boleh ngobrol-ngobrol Pak ya habis ini Pak ya? Terus sambil jalan mungkin Pak ya? Monggo. Saya mau terus begini Pak, kan jenengan seperti yang udah banyak orang ketahui kayak seorang inovator di dunia khususnya pembibitan tebu ya. Iya. Dan itu awal mula karir jenengan itu di dunia pertebuan ini sebelum beralih fokus ke pembibitan itu gimana dulu Pak? Dulu waktu tahun akhir 2003 itu saya ikut juragan tebu sampai 2009. Setelah 2009 akhir ini akhirnya mandiri. Kita masih di fokus di tebu giling. Ya, terus tahun 2011 ada itu saya buka browsing di internet itu. Itu ada pernyataan dari direktur produksi bahwasanya ada metode baru dari Kolombia namanya BACIP. Itu mau dilaksanakan di PTPN 10. Akhirnya saya tertarik, saya dicoba sendiri. Iya, terus awal-awalnya sih ya gagal terus. Tapi alhamdulillah kita bisa menciptakan alatnya untuk mengambil mata, alat hot water treatmentnya, pemanasnya itu yang bisa kapasitas sampai 7.000 mata. Itu ada juga dengan operasional yang murah, jadi wattnya murah. Jadi yang penting saya biayanya itu harus gimana semurah mungkin dan cocok untuk dilaksanakan oleh orang-orang kebanyakan dulu. Jadi apa nih momen apa ya turning pointnya jenengan itu dari petani konvensional ke fokus pembibitan gitu karena adanya teknologi itu Pak? Satu, teknologi itu. Yang kedua, apabila petani tebu itu tidak musim tebang kan pemasukan nggak ada. Oh iya, kalau nggak musim tebang. Iya, gimana kita mencari pemasukan? Iya itu yang di luar itu gimana caranya? Akhirnya saya mau ngambil yang tidak jauh dari bisnis yang saya geluti kan. Berarti saya harus menyediakan bibit. Dan keberhasilan di sektor tanaman itu pasti dimulai dari bibit. Karena kalau kita mau nikah aja ditanya bibit, bebet, bobotnya gimana. Iya kan itu kan. Iya. Apalagi dengan rencana beberapa dan menikah Pak Irawan ini kan sudah ada kegiatan, salah satu kegiatan dari kawan jenengan. Nah, ini kira-kira ngapain gitu? Ini untuk mengambil mata tebu, mata tunasnya, nanti untuk bahan untuk bacipnya itu sendiri. Jadi ini kita ambil menggunakan alat pengambil mata yang kita memakai ya putarannya tinggi tapi banyak benda. Nanti kalau terlempar itu biar mata tebu tidak. Oh gitu. Ya ini kan biasanya ini kalau sudah diambil gini, nanti yang kita panaskan di hot water treatmentnya itu dengan 51 derajat 1 jam. 51 derajat 1 jam. Ya, ini tujuannya untuk mencegah penyakit RSD atau racun stunting disease
Yang diisi itu bisa menyerang waktu ratonya tanaman nanti bisa menurun sampai 40%. Jadi pencegahan itu di sini ada bakteri Leishmania silly itu. Jadi pencegahannya pakai itu. Itu biasanya kalau dikirim, pernah nggak Pak mengalami kayak nggak lulus sensor ketika dikirim gitu? Alhamdulillah kita karantina itu lolos. Oh, alhamdulillah. Lolos, ada juga itu buktinya itu di Ada itunya Pak ya? ada Kulit. sertifikatnya. Sertifikatnya? Iya, ada. Oke, Sobat Gaur, beliau ini juga sangat berpengalaman dalam pernah beberapa kali ditunjuk sebagai wakil dari itu ya. Iya, Nah, gitu. Kediri. Dari di Pak Parwo juga pernah dapat penghargaan. Iya, itu tahun 2015 kita ditunjuk oleh Dr. Perindak untuk mewakili Kediri inovasi teknologi bidang agrobisnis. Alhamdulillah dapat juara satu, dapat piala, piagam, dan alhamdulillah uang 10 juta. Sudah lumayan. Iya. Tahun berapa Pak itu? Itu tahun 2015. Tahun 2016 kalau nggak salah sama provinsi diajukan ke Menristek untuk mendapat penghargaan labda kerja, dan alhamdulillah juga dapat juga penghargaannya di Solo. Alhamdulillah waktu itu yang menghadiri Bapak Teknologi juga ada, yaitu Bapak Habibie juga datang di situ. Iya. Wah, itu prestige banget. Iya. Penghargaan kali Iya. untuk pribadi ya. Iya. Untuk karir jaringan. Dan dari sekarang kan ini kan buatnya kecil banget Pak ya. Iya. Di awal itu kan pasti ada proses trial dan error Pak, entah dari hot water treatment-nya atau dari pengambilan matanya, itu bisa jadikan ceritain nggak? Pasti. Jadi ini dulu saya tuh lihat mungkin ada juga alat yang buatnya sampai 700. Hanya kita cari yang, saya mikir yang 700 itu kalau dia nanti putarannya tinggi, powernya tinggi, terlempar matanya banyak rusak. Iya, kalau terlempar tuh. Iya, ini nanti ya itu kalau terlempar rusak. Akhirnya saya pakai ini, saya kotak atik, akhirnya dapat ini, dan alhamdulillah matanya juga nggak rusak. Terus HWT-nya juga gitu. Yang ada itu sampai 3000 watt, itu kapasitas itu cuma sekitar 2000 mata. Kita itu 125 watt dengan pakai tabung. Kalau tabung ini bisa sampai 50 kali yang gede ini. Oh, bisa 50 kali pembuatan. Untuk proses HWT 51 derajat 1 jam, sehingga itu kosnya sangat murah dengan kapasitas 7000 mata, lebih banyak lagi. Wow. Dari yang awalnya dulu hanya berapa, cuman sedikit. Iya. Makanya sekarang Iya. 7.000 kok. Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang bibit kita juga ada yang minta sistem seperti ini, bajib, ada yang berat set, itu mata satu itu dikirim dalam bentuk mata, itu sampai ke luar Jawa. Wow. Dan ini kita bisa lihat ya teman-teman, ada kegiatan dari ibu-ibu yang sangat anteng sekali. Iya. Apa biasanya anteng seperti ini Pak? Oh enggak lah. Kita ngobrolin masakan gitu. Biasanya sahur manuk lah. Kok nggih anteng Pak nggih? Oh iya. Apa tahu ada orang syuting gitu gimana? Iya, ya kadang-kadang ya seperti itu. Biasalah, gagap. Dan ini kan dijenengan wonten tapi ganteng terus Pak, kan nggak kaget. Iya. Ini ibu-ibu ini lagi ngapain Pak? Ini penanaman di polybag. Jadi bajib itu setelah kita HWT nanti, itu nanti kita kering anginkan. Setelah itu kita tanam di media tanah 1 kubik, komposnya itu nanti 40 kilo, terus SP36-nya 3 kilo, sama poradanya 3 on. Oh. Itu 1 kubik ini bisa jadi 8.000 polybag biasanya. Ya, ini harus dihitung sekali karena apa? Begitu tanaman ini nancap ini, biaya itu sudah keluar 80%. Wah, begitu ditancepin Pak ya? Iya, Udah 80%. 80% itu sudah. Jadi kalau dia nanti kematiannya itu tinggi, jadi kalau daya ini nanti hidupnya itu nggak nyampe 80%, setelah hitung-hitungan kita rugi, nilai ekonomisnya nggak nyampe. Alhamdulillah kita bisa sampai 95%. Iya. Berarti sebelumnya jenengan pasti ada juga kayak tingkat kematian yang Wah, pertama kali dulu
10% hidup. Iya. Nah, kita penasaran nih, pengen lihat hot boiling waternya itu kayak gimana. Oh, hot water treatmentnya. Hot water treatment. Iya. Cuma sederhana alatnya. Jadi dulu waktu inovasi teknologi kita itu lomba itu kita pakai judulnya itu HWT dari bahan bekas berkualitas atas. Dan alhamdulillah, jadi air itu kita panaskan dulu. Pada dasarnya 55, 53, 55. Setelah nanti bibit itu nanti kita masukkan di dalam apa itu dalam karung yang dilapisi sampai 6. Ini ada karungnya ya teman-teman ya? Ada. Setelah itu nanti kita air yang di situ kita masukkan sini. Setelah itu kita putar. Ini tabung freon. Ada tabung freon ini tujuannya untuk menstabilkan air. Ini saya sebenarnya prinsip ini prinsip radiator mobil. Oh, prinsip radiator mobil. Karena saya kan basicnya sebenarnya kan STM. Oh. Jadi klop ya, ilmunya juga. Iya, jadi STM otomotif. Ya, akhirnya dulu saya STM Kosgoro Pare. Oh, STM Kosgoro Pare. Iya, itu dulu seperti itu. Jadi ini memang fungsinya untuk menstabilkan, Pak. Menstabilkan. Jadi bibit ini kalau terjadi naik turun temperatur secara nggak stabil, ini akan rusak. Makanya ini bibit harus stabil. Nanti kalau dia nanti 55 turun di 51, dia nanti akan stabil. Oh. Karena pada prinsipnya saya kalau lihat radiator itu kalau pandome jarumnya sudah ini kan nggak naik turun. Iya. Sebenarnya stabil berarti. Iya. Ini sebenarnya kita itu ngadopsi sistemnya radiator mobil aja. Iya. Cabang ilmu yang lain juga diadopsi. Iya. Gimana? Pertanian juga. Iya. Dunia teknik gimana di dunia pertanian gimana caranya? Iya, harus nyari celahnya Pak ini. Iya. Bisa digabung apalagi. Iya. Kebetulan jenengan punya ilmunya Pak. Iya. Kira-kira kayak gini prosesnya berapa lama Pak? 1 jam. 1 jam. Dulu waktu itu saya juga pernah tanya ke teman dan guru saya, beliaunya Bapak Eka Sugiarta, seorang pemulia dari P3GI. Memang harus di HWT. Setelah itu saya juga pernah dapat kunjungan dari Mauritius Afrika. Iya, wow. Itu Afrika. Melihat ini, ya memang ini sudah standar. Ini standar secara internasional diakui ya seperti ini. Gimana nggak standar dong juara 1 terus ya? Yang penting gimana kosnya murah. Itu dulu pernah dibilang, loh kok nggak standar, sekarang ini bukan makanan. Ya. Gimana kita nyiptakan bibit dengan kos yang murah. Itu nanti petani bisa istilahnya bisa menggunakan produk kita. Karena pelanggan kita itu yang banyak itu juga petani. Selain perusahaan-perusahaan juga ada sih. Juga petani banyak. Ada yang petani tiap tahun ngambil itu juga ada. Tiap tahun. Jadi, karena saya ingin memang kita harus langsung gimana produk kita itu memang kalau diuji itu ke pasar tuh ya memang pasar bisa terima. Pasar bisa nerima, apalagi karena juga dengan track record jenengan, ya, yang mana sudah diakui di sana sini, dari penghargaan dan juga juara satu sana sini, ya mau seorang bilang nggak standar. Iya. Iya. Oke, so teman-teman, ini dah HWT yang dari tadi disebutkan oleh Pak Riawan, jadi itu dia hot water treatment ya. Seperti ini tadi prosesnya, gabungan antara dua prinsip. Iya. Dan Bacip ini memang teknologi sebenarnya bukan dari Indonesia sih, dari Kolombia. Iya, nah itu cuma di sana itu saya browsing di lembaga penelitiannya Senicana Kolombia. Ini HWT-nya memang nggak ditunjukkan. Oh, sebenarnya kuncinya ya di HWT ini. Oh, mereka ada sedikit pelitnya. Iya, jadi gimana inovasi kita agar ini, jadi saya bisa menciptakan ini karena saya wah ini nggak ada. Ini ibaratnya krek-krekan jenengan sendiri. Iya. Kan jenengan terinspirasi dari Kolombia, tapi Kolombia sendiri itu nggak full. Enggak. Yang jelas yang ditutup treatmentnya. Iya, nggak diliput sama mereka Pak. Nggak ada, itu dicari nggak ada. Kok sujune gitu ya, dengan krek itu ya. Iya. Karena itu basicnya kan teknik di otomotif itu. Saya mikir kalau kita harus stabil itu ya pakai. Ya betul.
Dan saya juga dibantu oleh teman-teman ini, semua ini ya kita anggap teman keluarga, cuma Pak Sis ini yang sudah lama dampingi saya dari sejak awal. iya dari awal, yang ya insya Allah lah sudah bisa kita andalkan semua. Gila, Pak. Keren banget. Nah ini teman-teman ya, betapa pentingnya sebuah inovasi. Jadi keluar dari zona nyaman gitu Pak ya. Iya, Dengan beliau dulu yang jadi dulu petani konvensional dengan cara-cara konvensional sudah puluhan tahun dilakukan oleh para petani dan berinovasi, bahkan terinspirasi dari sebuah inovasi di Kolombia, iya, crack iya. mengekrek misteri yang belum terpecahkan ternyata ini ya. Karena saya berpikir gini, kalau kita menemui dua jalan itu, carilah yang sulit. Jangan dua jalan yang itu, pilih yang sulit, jangan yang mudah. Karena kalau kita milih jalan yang sulit, di situ banyak hikmah. Oh iya. Iya, Pak, insting untuk survivalnya lebih, iya, tantangannya lebih. tantangannya lebih. Iya, Itu ada dua jalan, pilih yang lebih sulit. iya, karena itu nanti banyak hikmah di situ, banyak ilmu yang akan kita dapat di situ. Ini pelajaran hidup banget ya untuk kita semua sobat Japper ya. Iya. So, kita akan belajar ngulik-ngulik lagi ya tentang tentang khususnya nih yang biasanya nih kalau teman-teman pengen tahu tentang sebuah budidaya dan juga sebuah usaha itu adalah kayak distribusinya kemana aja, terus ya mungkin kesejahteraan beliau dan para tim di sini itu gimana. So, kita jumpa lagi di video selanjutnya, oke?